Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bacaan firman Tuhan ini akan diambil dari Roma pasal 8 ayat 9. Dan saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus dan menyerahkan hidup kita kepadanya, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Firman Tuhan tadi katakan ada Roh Kudus yang diam di dalam kita. Dalam bahasa Yunaninya yaitu oikeo. Maksudnya artinya adalah tinggal dengan atau tinggal bersama-sama. Untuk apa sih sebetulnya Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita? Apa dampaknya kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam kita? Di dalam Roma pasal 8 ayat 9 tadi dikatakan bahwa kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita berarti kita adalah miliknya Yesus. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi sebagai tanda bahwa kita ini miliknya Yesus, miliknya Kristus, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ketika Bapak Ibu Saudara punya satu barang yang berharga, yang mungkin Bapak Ibu Saudara beli dengan uang yang begitu besar, dengan jumlah yang begitu besar, dan mungkin Bapak Ibu Saudara menghabiskan semua tabungan Bapak Ibu Saudara untuk membeli barang itu, pasti Bapak Ibu Saudara akan menyimpannya, merawatnya dan menjaganya sebaik-baiknya. Karena apa? Karena barang itu berharga, barang itu harganya mahal. Karena dibeli dengan uang yang tidak sedikit, ya. Bahkan mungkin semua kekayaan yang kita punya, kita belikan barang itu. Jadi barang itu sangat berharga buat kita. Demikian juga jika Kristus memiliki kita, kita ini adalah miliknya Kristus, firman Tuhan tadi katakan. Jadi kalau kita ini miliknya Kristus, berarti Kristus sangat mengasihi kita. Dia sangat menjaga kita. Dia menganggap kita ini berharga. Dia memperdulikan kita karena kita ini miliknya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Allah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar, dengan darahnya, dengan pengorbanannya. Karena itu kita begitu berharga di hadapannya. Betapa bahagianya ketika kita menjadi miliknya Kristus, miliknya Juru Selamat kita. Kalau kita miliknya Kristus, Dia pasti sangat memperdulikan kita. Dia pasti sangat menjagai kita. Dia pasti sangat menyertai kita. Karena Dia sudah membuktikan bahwa kita ini berharga. Dia bahkan rela menderita buat kita. Dia rela berkorban demi kita. Jadi jika Bapak Ibu Saudara hari ini memiliki Roh Kristus di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, di dalam hati Bapak Ibu Saudara, berarti Bapak Ibu Saudara adalah milik Kristus. Firman Tuhan tadi katakan Kristus tinggal di dalam kita. Bukti bahwa kita ini adalah miliknya Kristus. Dan yang kedua, ketika Roh Kudus diam di dalam kita, Roh Allah itu menguasai dan memimpin hidup kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 9 dalam terjemahan BIMK dikatakan begini, Roh Allah yang hidup menggerakkan kita untuk melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Roh Allah, Roh Kudus menguasai hidup kita, Dia mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi tindakan kita. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu kita katakan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Perkataan kita, tingkah laku kita seharusnya memberkati orang. Karena apa?
Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita itu menguasai kita. Di dalam Galatia 5 ayat 25 dikatakan begini, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi karena Roh Kudus di dalam kita dan dia menguasai hidup kita, dia menguasai pikiran kita, perkataan kita, tingkah laku kita, sehingga apa yang kita keluarkan, apa yang kita hasilkan itu seharusnya mempermuliakan nama Tuhan. Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang menggerakkan adalah Roh Kudus. Dan yang ketiga, ketika Roh Allah, Roh Kudus diam di dalam kita, apa yang terjadi dalam hidup kita? Kita bisa menang atas keinginan daging, atas hawa nafsu kita, atas kedagingan kita. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini, saudara dikuasai oleh tabiat baru jika Roh Allah hidup di dalam saudara. Jadi ketika Roh Allah hidup di dalam kita, kelakuan kita, tabiat kita bukan menunjukkan tabiat kita yang lama yang penuh dalam dosa. Ketika kita masih dalam dosa, tabiat kita seperti orang yang belum mengenal Tuhan. Tabiat kita masih cenderung keterikatan di dalam dosa. Masih ada hal buruk, banyak hal buruk. Ada keterikatan dosa, kedagingan kita, sifat-sifat buruk banyak yang kita lakukan. Karena apa? Karena dosa itu, firman Tuhan bilang, kita semua ada di bawah kutuk dosa. Tetapi Allah mengirimkan Yesus ke dunia ini untuk membebaskan kita. Mengambil kita. Jadi kita ini ditebus oleh Tuhan. Oleh kuasa darah Yesus. Dan kita ini menjadi miliknya. Oleh karena itu, tabiat kita bukan tabiat seperti pada kehidupan kita yang lama. Seharusnya tabiat kita, firman Tuhan tadi katakan, adalah dikuasai oleh tabiat yang baru. Karena apa? Karena Roh Allah diam di dalam kita. Kita menjadi manusia baru, firman Tuhan tadi. Firman Tuhan katakan. Di dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan, maksud saya, biarlah Roh Allah membimbing kalian, supaya kalian tidak lagi menuruti keinginan-keinginan daging yang membuat kalian jatuh ke dalam dosa. Jadi tidak ada lagi kita mengatakan, ya saya manusia, ya saya punya kelemahan. Wajar kalau saya jatuh dalam dosa. Wajar kalau hari ini saya melakukan banyak dosa lagi. Wajar kalau saya masih melakukan kebiasaan-kebiasaan saya yang lama, yang tidak menyukakan hati Tuhan. Kita tidak bisa bilang begitu lagi. Karena apa? Karena Roh Allah yang di dalam kita itu menguasai kita, dan kemudian kita hidup di dalam kebiasaan yang baru yang mempermuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa kita ini menjadi manusia baru. Manusia yang bukan tunduk kepada dosa. Manusia yang tunduk kepada Roh Allah. Tunduk kepada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kehendak Roh Kudus tidak mungkin berlawanan dengan kehendak firman Tuhan. Sifat-sifat dan karakter Roh Kudus yang ada di dalam kita tidak mungkin berlawanan dengan sifat-sifat Kristus. Jadi ketika Roh Allah di dalam kita, tabiat-tabiat karakter Allah itu seharusnya juga keluar dari hidup kita. Kita diperbaharui dari hari ke hari sehingga kita menyerupai Kristus. Kita seperti Kristus. Karena itu tujuan kita. Tujuan Allah menyelamatkan kita, memperbaharui hidup kita. Kita menjadi seperti Kristus. Di dalam Efesus 1 ayat 14 saya akan bacakan. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita merupakan jaminan bahwa Allah benar-benar akan memberikan kepada kita segala yang dijanjikannya. Dan meteraikan Roh pada kita saat itu berarti bahwa Allah telah membeli kita dan menjamin akan membawa kita kepadanya. Inilah satu alasan lagi bagi kita untuk memuji Allah kita yang mulia. Jadi ketika Roh Allah, Roh Kudus itu diam di dalam kita, itu ada jaminan kita dimeteraikan. Firman Tuhan kata kita dimeteraikan, kita menjadi milik Kristus. Jadi bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah Roh Kudus, Roh Allah sudah ada di dalam kita, tinggal di dalam kita? Bagaimana pembaharuan yang dilakukan Roh Kudus dalam hidup kita? Apakah hidup kita sudah menunjukkan bahwa kita ini anak Allah?
Jangan lupa kita mesti tunduk kepada Roh Kudus. Karena yang menguasai hidup kita adalah Roh Kudus. Kita menjadi milik Tuhan. Jadi mari kita evaluasi diri kita. Bagaimana dengan kita? Ya, saya tidak tahu, mungkin orang lain di sekitar Bapak Ibu Saudara tidak tahu. Tetapi ketika Roh Allah itu ada di dalam kita, orang-orang di sekitar kita bisa mendapatkan dampaknya. Bisa terberkati oleh kehidupan kita. Mari kita hidup sesuai dengan tabiat, sesuai dengan karakter Roh Allah yang diam di dalam kita. Kita diperbarui dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati.